وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan yang masih ada kaitannya dengan pembahasan sebelumnya, yaitu pembahasan syirkah, kerjasama atau kongsi dalam bisnis. Dan yang kita maksud dengan syirkah di sini adalah syirkah yang berkaitan dengan uqud, syirkah dengan akad, tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Kita ulang kembali sedikit tentang rukun dalam syirkah sebelum kita masuk ke macam-macam syirkah. Kita ulang lagi sedikit pembahasan tentang rukun syirkah. Syirkah ini memiliki 4 rukun. Untuk sahnya kongsi atau kerjasama dalam bisnis, maka harus terkumpul 4 rukun. Yang pertama, harus ada syarikani, 2 orang minimal yang berkumpul untuk mengadakan kerjasama. Dan syaratnya itu harus jaizat tasarruf, 2 belah pihak itu semuanya boleh menggunakan hartanya. Sehingga anak kecil, kemudian orang gila, orang yang tidak paham konsekuensi dalam muamalah, demikian juga orang-orang yang hartanya dibekukan oleh pemerintah karena dia punya tanggungan hutang banyak. Orang-orang seperti ini maka dia tidak boleh mengadakan syirkah, karena dia tidak boleh menggunakan hartanya. Jadi yang pertama, syirkah itu rukun yang pertama harus ada kedua belah pihak yang mengadakan kerjasama orangnya. Kemudian rukun yang kedua itu harus ada Ra'sul mal, harus ada modal. Dan modal ini penting karena nanti untuk menakar kerugian. Kalau terjadi kerugian itu sesuai dengan kadar modal yang dia keluarkan. Dan modal itu, syaratnya dalam modal itu 3. Yang pertama, modal itu harus maklum. Modalnya harus jelas nominalnya berapa. Sehingga nanti dalam bisnis itu, dalam syirkah itu, si A itu berapa persentase modalnya, kemudian si B itu berapa persentasenya, itu harus maklum. Kemudian kedua, syaratnya dalam modal itu tidak boleh pakai utang, yaitu tidak boleh modalnya itu utang. Seperti misalkan saya dengan teman saya itu, dia itu utang sama saya 10 juta. Dia mau usaha jualan mie ayam misalkan. Kemudian kesepakatannya 1 bulan lagi akan dikembalikan. Rupanya 1 bulan lagi dia belum bisa mengembalikan. Akhirnya saya bilang, sudah gini sajalah, kita kerjasama saja, biar saya juga dapat keuntungan. Modal saya utang yang kamu hutang dari saya, sehingga saya modali kamu itu 10 juta, anggap saja itu modal lah. Anggap saja kita itu sekarang bagi hasil, saya sebagai pemodal. Nanti keuntungannya setiap bulan kita bagi. Modalnya dengan apa? Modalnya dengan hutang. Hutang yang dihutang, yang di tangan orang lain. Kemudian mengadakan kerjasama, bentuknya itu modalnya itu pakai hutang, yaitu uang yang dihutang. Atau misalkan saya mengatakan saya kerja sama seseorang, modalnya 10 juta dan 10 juta, kita sama modalnya, cuma saya bilang, tapi saya modalnya masih dipegang sama si A, masih dipinjam sama si A, nanti kamu minta sama dia. Maka itu tidak dibolehkan. Kenapa? Karena tidak boleh syirkah dengan modal hutang, modal uang yang terhutang. Kemudian yang ketiga,
syaratnya dalam modal itu harus dari mata uang. Modal itu harus pakai mata uang. Yaitu tidak boleh modal itu pakai barang. Kenapa? Karena kecuali kalau barangnya itu bisa dinominalkan. Dan nominalnya nanti disepakati oleh mereka. Kenapa tidak boleh pakai barang? Misalkan yang satu pakai uang, yang satu pakai barang, atau yang satu pakai uang, yang satu pakai jasa, keahlian dia. Kenapa? Karena barang, demikian juga jasa keahlian dia itu tidak bisa dinominalkan. Berapa persentasenya itu? Karena nanti syirkah itu berkaitan dengan, yaitu modal itu berkaitan dengan pembagian kerugian. Sehingga tidak bisa pakai sesuatu yang nominalnya nggak kelihatan. Contohnya misalkan ada orang dia punya bisnis batik. Batiknya satu gudang. Tapi dia itu nggak bisa menjalankan. Akhirnya dia kerja sama orang yang bisa menjalankan, yaitu marketingnya. Kita kerjasama saja lah, kita nanti untungnya, ini modalnya, saya modal ini. Lah nanti kamu yang jalankan, kamu mengeluarkan modal berapa, nanti yang penting keuntungannya kita bagi sekian dan sekian. Ini nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena nominalnya berapa? Barang dia itu nominalnya berapa? Persentase dalam syirkah itu nominalnya berapa? Itu nggak jelas. Kalaupun dia itu modalnya itu pakai barang, misalkan ada orang, misalkan ini saya contohkan, misalkan ada orang dia mau bisnis mie ayam, kita kongsi 2 orang kerjasama. Lah yang satu dia itu nggak punya uang, tunai nggak ada, tetapi dia itu punya gerobak, dia itu punya semua perangkatan mie ayam itu ada. Lah yang satu dia punya uang, akhirnya dihitung itu perangkatnya itu, gerobaknya, kemudian piringnya, kemudian mangkoknya, pancinya, ini dinominalkan harganya berapa. Misalkan dianggap harganya semuanya 10 juta, oke, yang pihak pertama mau nggak itu kalau dinilai segitu. Kalau mereka mau, berarti 10 juta, yaitu barang itu dinilai 10 juta. Kemudian pihak pertama, orang yang pertama dia pakai uang 10 juta, berarti 10 juta tunai sama 10 juta bentuknya barang. Tetapi nominalnya jelas, dinominalkan dan semuanya sepakat. Maka itu boleh. Tetapi kalau nominalnya nggak jelas, sehingga prosentasenya itu berapa nanti? Yang menjadi pembahasan penting kita dalam masalah modal itu, prosentase harus jelas. Si A itu modalnya berapa, prosentasenya, kemudian si B itu berapa. Kenapa? Karena nanti berkaitan dengan kerugian. Berkaitan dengan kerugian. Kalau terjadi kerugian, siapa yang nanggung? Kalau menurut mereka itu semuanya menanggung, berapa persentasenya? Kerugian itu nanti berdasarkan dengan jumlah modal yang dimasukkan di dalam bisnis syirkah itu. Nah, berarti rukun dalam syirkah itu ada pihak yang mengadakan transaksi. Kemudian yang kedua ada modal, modalnya harus jelas. Kemudian yang kedua tidak boleh pakai utang. Kemudian yang ketiga harus mata uang yang bisa dinominalkan. Sehingga nanti bisa kelihatan modal dia itu, si A itu berapa persentase, si C itu berapa persentase, si B itu berapa persentase. Kemudian yang ketiga, rukun dalam syirkah itu yang ketiga, harus ada penetapan laba. Kalau terjadi keuntungan, berapa pembagian keuntungannya. Sedangkan pembagian kerugian itu nggak disebutkan. Kenapa? Karena sudah jelas sesuai dengan modal yang dia masukkan. Maka kaidahnya itu, dalam masalah syirkah, kaidahnya itu al-khosarah ala ra'sil mal. Kaidahnya itu kerugian berdasarkan dengan modal setiap orang. Itu kalau kerugian itu berdasarkan dengan modal. Sedangkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan mereka bersama. Sehingga apa? Sehingga nanti antara modal dengan antara keuntungan itu bisa beda. Tapi yang menjadi patokan apa? Kalau kerugian yang menanggung sesuai dengan prosentase modal mereka. Tetapi kalau keuntungan itu kesepakatan, maka keuntungan itu harus disebutkan di awal akad. Kalau terjadi keuntungan bagaimana? Kalau kerugian nggak usah disebutkan, nggak ada masalah. Kenapa? Karena sudah jelas. Kerugian itu sudah jelas. Misalkan gini, akad mudharabah. Nanti akan kita sebutkan akad mudharabah. Mudharabah itu si A sebagai pemodal dia mengeluarkan uang. Si B sebagai pengelola, dia mengeluarkan tenaga.
Ya, berarti jelas ini, uang semuanya milik si A, kemudian tenaga semuanya milik si B. Pertanyaan, kalau mereka itu mengadakan kerjasama bisnis, qadullah rugi, terjadi kerugian. Ruginya itu siapa yang menanggung gitu loh. Maka kita katakan, berarti yang menanggung itu kalau berkaitan dengan uang, yang menanggung ya si A. Karena si B nggak modal uang dia modalnya kan tenaga kan gitu loh. Sehingga ruginya di tenaga, bukan rugi di uang. Ya, jadi yang rugi dalam keuangan itu adalah si A karena dia modalnya kan uang. Sedangkan yang rugi tenaga adalah si B karena dia itu modalnya tenaga. Kalau seandainya semuanya memasukkan uang, misalkan itu si A masuk uang 10 juta, si B masuk uang 5 juta, berarti sepertiga. Si B itu sepertiga, si A itu 2/3. Kalau terjadi kerugian 1 bulan, pabrik kita ini atau kongsi kita, kerja sama kita rugi 1 juta. Nah, terus 1 juta yang nanggung siapa? Ini perusahaan harus jalan, besok mau kerja lagi, duit nggak ada. Terus bagaimana? Ya harus nanggung ini, yang ngadakan kerja sama harus nanggung semua kerugian karena uangnya perusahaan rugi ini sekarang ini kan. Nah, terus siapa yang menanggung itu? Berarti si A karena dia itu modalnya itu sepertiga, berarti dia menanggung sepertiga kerugian. Kemudian si A yang dia itu modalnya itu 2/3, ya dia menanggung 2/3 kerugian. Jadi kalau masalah kerugian itu sudah jelas. Kerugian itu yang menanggung sesuai dengan kadar modal yang mereka masukkan. Tetapi kalau keuntungan itu sesuai dengan kerjasama mereka bersama. Contohnya misalkan saya contohkan ya, kita kerjasama bikin batik. Kakak adik semuanya kerjasama mulai dari awal, bisnis mulai dari awal, semuanya mereka kerja, mereka semuanya mengeluarkan uang, mereka mengeluarkan tenaga. Modalnya kakaknya karena dia sudah besar, kakaknya itu sudah punya bisnis, dia sudah kaya, maka modalnya kakaknya itu dia modalnya 70%. Modalnya 70%. Adiknya karena dia itu masih bujang, dia itu masih belum punya usaha, dia modalnya cuma 30%. Semuanya kerja, ngurusi batik semua, tapi modalnya ini 70%, uangnya ini 30%. Kalau terjadi kerugian nanti, 1 bulan berjalan, pabrik rugi. Berapa yang menanggung? Siapa yang menanggung? Ya semua berdua, karena mereka semuanya punya modal di situ gitu. Semuanya menanggung, tapi yang menanggung kakaknya 70%, adiknya 30%. Pertanyaan, lah kalau ada keuntungan? Kalau ada keuntungan, misalkan 1 bulan untung 1 juta. Kakaknya dapat berapa itu? Bebas, terserah. Sesuai dengan kesepakatan. Maka kesepakatan kalau ada keuntungan, itu mulai disebutkan di awal akad. Misalkan, keuntungannya itu, walaupun kakaknya modalnya 70%, adiknya cuma 30%, tapi dalam akad disepakati bahwa keuntungan 50% keuntungannya itu. 1 bulan untung 1 juta, kakaknya ngambil 50%, adiknya 50%, berarti ini 500. Padahal modalnya yang kakaknya 70%, adiknya cuma 30%, tapi keuntungannya sesuai dengan kesepakatan mereka bersama. Bisa dipahami ya, paham ya? Jadi bedakan antara kerugian dan keuntungan dalam akad kerjasama itu beda. Dan keuntungan itu, yaitu berkaitan dengan masalah keuntungan. Keuntungan itu harus, jadi syarat dalam masalah keuntungan itu ada 4. Berkaitan masalah keuntungan itu ada 4 syaratnya itu. Pertama, keuntungan itu harus maklum, jelas. Nominalnya berapa keuntungannya itu. Dua pihak misalkan kerjasama, si A itu dapat berapa persen keuntungan, si B itu dapat berapa, itu harus jelas. Yang kedua, keuntungan itu harus musytarak. Musytarak itu bahwa semuanya bisa mendapatkan. Nggak boleh yang dapat cuma si A saja, si B nggak dapat keuntungan sama sekali, nggak boleh. Semuanya harus mendapatkan bagian, walaupun si B itu cuma ngambil sedikit, hatta cuma 5%, nggak apa-apa gitu. Yang penting dia itu mendapatkan keuntungan. Kemudian yang ketiga, syaratnya itu ghairu muayyan, tidak bisa ditetapkan dari awal nominalnya. Masih nominalnya, bukan persentase, tapi nominalnya. Misalkan gini, saya mudharabah, saya kerja mudharabah, saya punya uang 100 juta. Kemudian teman saya itu mau bisnis kuliner, saya modali, teman saya menjalankan. Saya mengatakan, pokoknya setiap bulan saya minta keuntungan 5%. 5%, baik, keuntungan 5%, yaitu maksudnya apa? 5% dari modal yang saya keluarkan. Saya modalnya 100 juta, pokoknya setiap bulan saya pengen mendapatkan
misalkan 2 juta. Oke, pokoknya setiap bulan kamu dapat untung 2 juta. Nah, keuntungan itu sudah disebutkan nominalnya per bulan. Ini jadi masalah ini. Kenapa? Karena keuntungan itu pakainya prosentase. Sehingga apa? Ketika untungnya itu besar, ya dia dapat banyak. Kalau untungnya itu kecil, ya dia dapatnya sedikit. Tapi kalau dia itu ngutangi orang, atau dia itu mudorobah lah, bukan ngutangi, mudorobah, cuma dia itu dapatnya itu keuntungan yang nominalnya jelas, maka itu nggak boleh. Seperti misalkan kayak akad yang ada di, kalau kita itu bank itu deposit. Saya kan ngasih uang ke bank itu. Akadnya kan itu mudorobah itu. Uangnya kan diputar sama bank kan, itu mudorobah. Tapi saya sebagai orang yang mudoribnya, yang ngasih kerjasama itu, saya ngasih uang itu, uang saya nanti diputar, saya mendapatkan keuntungan per bulan itu sudah jelas. Pokoknya kamu setiap bulan dapat 500 ribu. Lah kalau perusahaan rugi, saya nggak mau nanggung rugi. Pokoknya saya dapatnya untung saja itu. Kalau antum pengen dapatnya untung saja, ini nggak boleh. Ini bukan kerjasama kalau seperti ini. Sehingga kerjasama itu, keuntungan itu harus musya. Musya itu presentase, ngikuti berapa nominal keuntungannya. Kalau keuntungannya besar, ya dia dapat persentase besar. Kalau nggak dapat keuntungan, ya dia nggak dapat keuntungan gitu. Sehingga apa? Sehingga harus ngikuti persentase. Tidak boleh harus jelas. Pokoknya saya setiap bulan dapat 500 ribu, 500 ribu. Bahwa itu. Antum mau rugi, mau untung banyak, saya nggak peduli. Yang penting saya dapat 500 ribu. Maka itu nggak boleh. Itu jatuhnya riba. Karena akadnya kalau seperti ini, dia bukan akadnya itu bukan kerjasama, tapi utang piutang. Kemudian yang keempat, dalam masalah keuntungan itu, syarat yang keempat, yang dapat keuntungan itu hanya orang yang ikut kerjasama syirkah. Orang luar tidak boleh dapat keuntungan. Misalkan ini saya contohkan, ini contoh misalkan, ada 3 saudara. Bapak meninggal, kemudian mereka itu dapat waris masing-masing, kemudian warisnya digunakan untuk syirkah. Lah yang syirkah itu 2 orang. Karena kakak beradik itu laki-laki, yang paling terakhir itu perempuan. Akhirnya 2 orang itu mengadakan kerja sama bisnis. Nanti kalau ada keuntungan 50%, 40%, 40%, yang 20% mau dikasihkan kepada adiknya yang tidak ikut dalam bisnis syirkah itu. Bagaimana hukumnya? Si anak adik perempuan itu dia nggak ikut syirkah. Dia sama sekali nggak ikut kerjasama. Cuma karena dia itu adik kita mau kasih dia keuntungan 20%. Boleh nggak dia itu mendapatkan 20%, padahal dia nggak ikut apa-apa di situ, nggak ada modal, nggak ada kerja, nggak ada apa-apa, dan dia nggak masuk dalam syirkah itu, hukumnya nggak boleh. Siapa yang pengen mendapatkan keuntungan, maka dia juga siap menanggung kerugian. Kalau dia cuma pengen mendapatkan keuntungan saja, nggak boleh pakai akad keuntungan. Tapi apa? Bisa mendapatkan dari akad hibah. Hibah itu misalkan saya menghibahkan milik saya 50%, saya tak hibahkan saya sendiri, bukan syirkahnya bukan perusahaannya yang menghibahkan, enggak. Saya menghibahkan milik saya 10% untuk adik saya, itu nggak ada masalah, itu sedekah. Kemudian yang keempat, rukun dalam syirkah itu harus ada sighah. Harus ada sighah, yaitu harus ada lafadz pernyataan kesepakatan mereka bersama untuk mengadakan kongsi dalam bisnis. Nah, berarti intinya rukun ini sudah kita pelajari kemarin, tapi kita ulang-ulang lagi supaya paham. Syirkah itu rukunnya itu ada 4, dan setiap rukun itu nanti ada syaratnya sendiri-sendiri. Yaitu rukunnya itu apa? Orang yang mengadakan transaksi kerjasama, syaratnya itu harus orang yang boleh menjalankan hartanya sendiri-sendiri. Kemudian kedua, modal. Modal itu syaratnya 3, harus jelas, kemudian bukan pakai utang, kemudian yang ketiga harus dari mata uang yang bisa dinominalkan. Kemudian yang ketiga harus ada penyebutan keuntungan. Kalau ada keuntungan, berapa persentasenya itu? Keuntungan itu harus jelas. Kemudian kedua, harus semuanya itu dapat. Kemudian ketiga, harus musya. Musya itu persentase, ngikuti berapa nominal keuntungannya. Kemudian yang keempat, khusus keuntungan itu dibagi kepada orang-orang yang ikut transaksi dalam kerjasama. Kemudian yang keempat, rukunnya itu harus ada sighah. Nah, sekarang kita masuk di anwa syirkah. Oke, kita sekarang masuk di anwa, macam-macam syirkah. Ini nanti kita pahami ini macam-macam karena sering kita itu kerjakan padahal ini. Ini sistem ini sering kita kerjakan.
Jadi macam-macam syirkah itu nanti syirkah itu dibagi menjadi 5 macam. Syirkah nanti dibagi menjadi 5 macam. Ini saya sebutkan secara ringkas, nanti syarat-syaratnya nggak saya sebutkan. Karena nanti setiap macam-macam itu nanti ada syaratnya, ada rukunnya, itu nanti ada masing-masing. Apa itu syirkah itu? Macam-macam syirkah itu ada 5 macam. Yang pertama dinamakan dengan syirkatul anan. Syirkatul anan. Ini bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesianya wallahu alam saya nggak tahu. Jadi ada namanya syirkatul anan, namanya al-anan. Kemudian yang kedua mudharabah. Kalau mudharabah sering kita pakai, yaitu bagi hasil. Yaitu sistem bagi hasil. Mudharabah. Kemudian yang ketiga al-wujuh, syarikatul wujuh. Kemudian yang keempat syarikatul abdan. Kemudian yang kelima syarikatul mufawadah. Nah, jadi syirkah itu ada 5 macam ini. Al-anan, kemudian mudharabah, kemudian wujuh, kemudian abdan, kemudian mufawadah. Bedanya apa 5 macam syirkah ini? Kita bahas satu persatu. Nanti kita contohkan. Yang penting contoh, jadi tergambar kita ini. Syirkah yang pertama, kongsi yang pertama itu dinamakan dengan kongsi sistem al-anan. Dinamakan dengan syirkatul anan. Apa itu syirkatul anan itu? Syirkah di mana semua orang yang mengadakan kerjasama, mereka mengeluarkan modal uang dan tenaga. Semuanya modalnya itu ya uang dan tenaga. Semuanya mengeluarkan uang, semuanya mengeluarkan tenaga. Itu dinamakan dengan syirkatul anan. Misalkan ini saya contohkan, misalkan kita kerjasama untuk bikin kuliner, warung makan. Kita semuanya mengeluarkan modal. Modalnya berapa? Si A 10 juta, kemudian si B 10 juta. Dan semuanya ikut terlibat dalam bisnis itu. Walaupun nanti kerjanya beda-beda. Si A mungkin dia itu yang tukang masak, si B untuk marketingnya, semuanya pokoknya semuanya ikut terlibat. Kalau syirkahnya itu modelnya semua yang kerjasama harus modal uang, kemudian kedua semuanya itu harus modal tenaga, maka itu dinamakan dengan syirkah seperti ini, namanya syirkatul anan. Syirkatul anan. Jadi harus ada uang, semuanya harus modal uang, dan semuanya harus modal tenaga. Nominalnya berapa? Uangnya bebas, terserah mau nominalnya berapa terserah. Terus bentuk mereka kerjanya apa? Bebas juga, terserah. Mereka mau modelnya itu dibagi kerjanya apa terserah. Yang penting semuanya terlibat. Semuanya terlibat. Maka kalau seperti ini, syirkah yang seperti ini modelnya syirkatul anan. Seperti misalkan yang saya jalankan, misalkan bisnis saya yang saya jalankan yaitu warung makan. Warung makan Bukhari itu. Ini kan kalau dulu kan saya sendiri, setelah itu kita sendiri, setelah itu kita kerjasama, sekarang kita buat kongsi, kerjasama. Sehingga ada 3 pihak sekarang ini. Karena yang paling mudah itu memang bisnis itu kerjasama. Kalau kita mau besar bisnis itu, jangan kita itu bisnis itu menjadi raja-raja kecil. Kenapa? Karena bisnis itu kalau kita nggak kuat, kita akan terlindas gitu. Mungkin kita sekarang hebat lah, bisnis kita jalankan sendiri, kita besar. Tetapi apa? Perkembangan zaman itu akan cepat sekali persaingan. Sehingga apa? Kita paling cepatnya itu, paling mudahnya apa? Kongsi dengan orang. Di mana orang itu punya kemampuan beda-beda, sehingga apa? Lebih cepat lagi nanti itu. Apalagi kita yang orangnya sibuk, kita itu punya kerjaan juga, nggak bisa kita itu bisnis sendiri berat kita itu. Akhirnya apa? Kita sekarang kongsi. Terus bagaimana kongsinya itu? Kongsinya itu, maka kongsinya itu kita itu semuanya itu mengeluarkan uang, walaupun kalau saya itu bukan uang nominalnya nggak ada, tapi saya itu barang-barang yang bekas dulu. Setelah itu dinominalkan berapa. Kemudian kalau yang lain itu mereka mengeluarkan uang. Jadi mereka pakai uang semua, walaupun uangnya itu saya pakai uangnya itu barang-barang bekas. Setelah itu dinominalkan. Setelah itu mereka modal terjun dalam usaha enggak? Kalau saya enggak. Ketika kita itu sepakat, kita modalnya nggak pakai tenaga. Berarti apa? Berarti kalau ada yang mau kerja di situ, ya berarti sebagai karyawan.
Bisa dipahami ya? Paham ya ini? Misalkan gini, ini saya contohkan misalkan, dua orang dia kongsi. Mereka semuanya itu mengeluarkan modal. Dan mereka semuanya harus ikut terlibat dalam bisnis itu, terlibat kerjaannya itu. Maka kalau seperti ini namanya syarikatul anan. Syarikatul anan. Karena semuanya itu ikut terlibat. Jadi ada keterlibatan. Kalau mereka itu terlibat, semuanya harus terlibat, maka semuanya itu nanti ada prosentase di situ. Jadi prosentase uang, demikian juga prosentase kerjaan. Pekerjaan bisa dibagi, kamu yang bagian ini, kamu yang bagian ini bisa. Tetapi yang penting apa? Semuanya harus terlibat. Semuanya harus terlibat dalam kerjaan. Itu namanya syirkatul anan. Kemudian yang kedua, syirkah yang kedua itu namanya syirkah mudharabah. Syirkatul mudharabah. Mudharabah itu apa? Malun min ahadihima wa amalun minal akhar. Syarikah mudharabah itu adalah syirkah yang satu modalnya uang, yang satu modalnya tenaga. Satu modal uang, yang satu modal tenaga. Misalkan saya punya uang, nganggur. Daripada uang saya itu nganggur di ATM, inflasi cepat sekali. Sehingga apa? Sebenarnya saya itu rugi besar kalau saya itu nabung, itu rugi besar kita itu. Walaupun ditawari dengan bunga dan yang lainnya, bunga itu nggak bisa mengimbangi besarnya inflasi itu. Sehingga apa? Orang kalau dia itu punya tabungan uang di dalam bank itu ruginya besar. Cuma orang itu nggak terasa gitu, nggak terasa. Kenapa? Karena orang nggak berpikir masalah inflasi gitu. Kalau dia itu paham tentang masalah inflasi, dia itu kalau nabung berupa uang ruginya besar sekali gitu. Solusinya apa? Kalau kita itu punya uang ngendap di bank banyak, solusinya itu kalau pengen nggak rugi karena inflasi itu bentuknya emas. Sehingga uang kita itu kita belikan emas, kemudian emas kita simpan. Emas itu akan mengikuti perjalanan kebutuhan manusia. Sehingga emas zaman dulu harganya murah. Kenapa? Karena memang orang zaman dulu itu seperti itu kebutuhannya itu. Zaman sekarang bisa besar. Kenapa? Karena inflasinya sudah tinggi gitu. Beda kalau kita itu punya uang, tabungan uang. Misalkan kita punya uang misalkan 1 miliar. Kita tabung di bank. Qadarullah terjadi krisis moneter. Habis 1 miliar. Zaman dulu sebelum krisis itu luar biasa uangnya itu. Tapi setelah krisis nggak ada harganya setelah itu. Berbeda dengan emas. Emas itu sama sejak zaman mbah-mbah kita sampai sekarang. Uang itu emas itu sama. Tetap emas itu kalau zaman Rasulullah itu 1 dinar bisa beli 1 kambing. Zaman sekarang pun masih bisa. Walaupun zaman sekarang itu bisa kambing itu 2 juta, zaman kakek kita mungkin cuma 500.000 gitu. Ya, uang nominal rupiahnya itu inflasinya besar, tapi kalau emas enggak. Maka itu kalau orang itu punya tabungan duit, maka kalau dia nggak pengen rugi, jangan tabung pakai uang. Terus bagaimana caranya supaya untung itu? Kalau Anda tidak bisa menjalankan bisnis karena sibuk atau yang lainnya, maka pakai sistem mudharabah. Apa itu mudharabah itu? Antum modal pakai uang, berikan kepada orang yang menjalankan. Yang lebih selamat lagi kalau pengen kita itu selamat, cari orang yang bisnisnya sudah jalan. Bukan orang yang bisnisnya baru mau merintis. Ada orang mau merintis, ayo saya mau bisnis, kamu bisa modali saya nggak? Bisnis apa? Saya jualan bakso. Namanya jualan bakso, bikin pertama kali belum tentu laku kan itu. Namanya bisnis pertama kan, merintis kan itu. Kecuali kalau ini bakso sudah jualan, sudah ramai, sudah terkenal, dia butuh suntikan dana, kemudian kita suntik dananya. Nah, kita sebagai pemodalnya. Nah, maka itu namanya sistem mudharabah. Mudharabah ini apa? Kongsi di mana satu dia itu modalnya uang, yang satu itu modalnya tenaga. Nanti kalau terjadi kerugian bagaimana? Nah, sekarang kalau terjadi kerugian, contohnya misalkan gini. Ada orang dia mau bikin bakso. Dia datang kepada seseorang orang yang kaya. Pak, saya mau saya kerja bakso, kamu bisa modali saya nggak? Oke, bisa. Kamu butuh modal berapa? Saya butuh modal 50 juta. Oke, ini 50 juta. Sekarang kita sepakati, kalau terjadi kerugian bagaimana? Sebenarnya kalau kerugian itu nggak usah disepakati. Kenapa? Sudah jelas kerugian itu. Kalau seandainya terjadi kerugian, di mana kerugian itu bukan karena keteledoran yang menjalankan, teledor atau karena dia itu tidak becus dalam menjalankan, teledor atau nggak becus.
Dia orang yang memang sungguh-sungguh dalam bekerja, dan karena musibah alam lah itu, karena musibah itu. Yang pandemi, tiba-tiba mau bisnis mulai pandemi, dan yang lainnya lah itu. Maka kalau terjadi kerugian, qadarullah uang 50 juta habis. Habis semuanya itu, modalnya habis karena pandemi, yang tersisa cuma aset-aset yang ada. Pertanyaan, selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan bisnis nggak ada keuntungan sama sekali, bahkan modalnya habis. Pertanyaan, terus yang menanggung siapa? Yang menanggung kerugian itu? Maka kita katakan, yang modalnya itu pakai uang, ya dia nanggung uangnya. Sehingga apa? Modalnya habis, dia nggak dapat keuntungan sedikit pun. Yang dia itu modalnya tenaga, ya dia kerja selama 3 bulan nggak dapat gaji dia itu. Maka saya sebagai pemodal, misalkan saya mengeluarkan uang, ruginya saya di uang. Sedangkan tenaga yang menjalankan, ruginya dia di mana? Dia ruginya di tenaga. Dia mengeluarkan tenaga, waktu, tenaga, kemudian pikiran, dia nggak mendapatkan gaji sama sekali. Tidak mendapatkan keuntungan. Kenapa? Karena modalnya dia pakai tenaga, saya modalnya pakai uang. Kalau seandainya, misalkan, kalau seandainya, kamu mau modal berapa? 50 juta, oke. Tapi, pokoknya kalau terjadi kerugian, kembalikan 50 juta semua ke saya. Kalau terjadi kerugian, pokoknya kembalikan 50 juta. Saya nggak mau nanggung kerugian itu. Maka ini bukan kerjasama, batal. Ya paham ya? Ini apa? Pokoknya saya cuma pengen bagi hasil, bagi rugi saya nggak mau. Sehingga yang sering ditawarkan apa? Kan bagi hasil. Oke, kalau berhasil, kalau bisnisnya berhasil, kalau terjadi kerugian, ya saya nggak peduli. Yang penting modal saya kembali. Kalau modalnya kembali, berarti itu bukan kerjasama. Maka bagi hasilnya itu hukumnya haram. Berarti apa? Berarti jual belinya batal, kongsinya batal. Ya paham ya? Kalau dia itu pengen mendapatkan keuntungan, dia harus siap juga mendapatkan kerugian. Kalau ada orang pengen dapat untungnya saja, nggak mau menanggung ruginya, maka akad seperti ini nggak boleh. Karena namanya orang, dia itu pengen mendapatkan keuntungan, dia siap mendapatkan risiko. Kalau dia tidak mau menanggung risiko, maka nggak boleh. Nah, berarti kalau dia itu mudharabah kalau dia itu mengeluarkan uang, kemudian terjadi kerugian, ya dia itu ruginya di uang. Yang menjalankan, dia itu ruginya di tenaga dia. Nah, ini kalau terjadi kerugian. Kalau terjadi keuntungan, terus bagaimana? Nah, maka kalau terjadi keuntungan, disepakati di awal, harus sepakati. Ini bisnis jualan mie ayam ini, jualan bakso mie ayam ini, yang modalnya 50 juta dari seseorang, si A. Yang menjalankan si B, si A tutup mata, dia nggak pernah tahu bisnis, nggak mau, yang penting 1 bulan laporannya gimana, saya dapat untungnya. Untungnya berapa? Tinggal kesepakatan mereka bersama. Kalau 50% semuanya mau, boleh. Atau 60% yang menjalankan, 40% pemodalnya, boleh. Atau pemodalnya cuma dapat 10%, kemudian yang menjalankan dapat 90%, boleh. Silahkan. Namanya keuntungan, silahkan disepakati mereka bersama. Tetapi kalau kerugian nggak bisa. Tidak bisa kerugian itu disepakati. Kenapa? Kerugian itu nanti berdasarkan dengan nominal modal yang dia masukkan dalam kerjasama itu. Sehingga tidak ada kesepakatan. Misalkan gini, saya datang ke orang, saya mau bisnis misalkan tadi bakso. Jualan bakso, saya datang ke orang. Saya butuh modal sekali ini, sangat butuh ini. Akhirnya saya bilang, Pak, saya mau kerja ini, tapi saya utang, awalnya utang. Saya mau utang, utang enggak, saya kalau utang nanti kamu enggak kembalikan, saya enggak dapat apa-apa itu. Ya sudah, kongsi saja. Saya kerjasama saja, kamu modali saya. Nah nanti kalau kamu rugi terus gimana itu? Nanti kalau rugi saya bayarkan semua, saya kembalikan. Kalau seperti ini batal, enggak boleh. Berarti apa? Walaupun pertanyaan, kan sudah disepakati, enggak boleh. Kesepakatan dalam kerugian itu enggak boleh. Kenapa? Karena kerugian itu sudah ada. Tidak bisa kesepakatan. Yang disepakati itu adalah keuntungan. Keuntungan silakan disepakati, tapi kalau kerugian tidak disepakati. Kerugian itu semuanya yang menanggung sesuai dengan kadar modal yang dia masukkan. Tetapi kalau keuntungan, silakan keuntungan itu mau disepakati berapa persen, berapa silakan. Tapi kalau kerugian nggak bisa disepakati. Kerugian itu yang menanggung adalah besarnya modal yang dia masukkan dalam bisnis itu. Ya, jadi yang macam yang kedua, syirkah yang kedua itu namanya mudharabah. Mudharabah itu dua belah pihak, yang satu dia itu modalnya uang, tutup mata dari jalannya bisnis. Yang kedua dia itu modalnya itu adalah tenaga, dia nggak pernah tahu tentang masalah keuangan, yang penting saya kerja. Yang satu modalnya uang, yang satu modalnya tenaga. Sistem seperti ini namanya sistem mudharabah. Sistemnya namanya mudharabah.
Kemudian yang ketiga, macam syirkah yang ketiga itu dinamakan dengan syirkatul abdan. Syirkatul abdan. Apa itu syirkatul abdan itu? Amalun minhuma fayashtarikani fima yaktasibani bi abdanihima. Yaitu kongsi dengan modalnya itu tenaga semua. Mereka modal tanpa uang. Tapi mereka itu modalnya tenaga. Jadi mereka itu modalnya tenaga. Misalkan gini, dua orang, dia itu punya skill. Dia itu punya skill, jasa. Seorang arsitek, kemudian sama ya arsitek sama marketing lah itu. Dia ahli di arsitek, dia ahli di marketing. Akhirnya apa? Keduanya itu dia kongsi. Kongsinya apa? Kita bikin jasa. Kita bikin perusahaan jasa arsitektur. Sehingga apa? Nanti kalau ada apa-apa, ya dia yang misalnya tambah lagi yang sipilnya. Dia ilmunya, jadi dia itu yang di situ itu adalah amalnya, nggak ada modal uang dia itu. Nanti ketika ada orang dia mau bangun rumah, oke, kayak gini, sepakat sebenarnya keuntungannya berapa? Keuntungan jasanya mereka ambil 50 juta. 50 juta semuanya nanti menjalankan dengan amal mereka masing-masing, nggak ada uang yang mereka keluarkan. Tidak ada uang yang mereka keluarkan, mereka nggak pakai modal, tapi mereka punya keahlian masing-masing. Keahlian masing-masing. Nanti keuntungannya dibagi berapa? Sesuai dengan kesepakatan mereka. Jadi mereka bikin kayak sebuah perusahaan, di mana perusahaan itu nggak modal, tapi perusahaan itu dia itu punya skill. Dia itu punya skill, kemudian skillnya itu atau kerjaan lah, dia itu bekerja langsung. Pekerjanya itu nanti di situ nanti kerja sama kongsinya itu kongsi pekerjaan, bukan modal. Mereka nggak mengeluarkan modal sama sekali. Nah, jadi ini biasanya kongsi seperti ini dipakai sama orang-orang yang dia itu punya skill. Apalagi zaman sekarang itu banyak bisnis itu karena keahlian itu banyak bisnis yang dia itu nggak mengeluarkan uang sama sekali. Tapi apa? Dia itu punya sesuatu yang menjadi daya tarik. Akhirnya apa? Tidak ada cara kecuali kamu harus kerja sama kita itu. Dan itu bisnis yang terbaik. Jadi bisnis yang terbaik sekarang itu sama sekarang itu bisnis tanpa mengeluarkan modal uang sama sekali. Tapi apa? Jasa atau dia itu bikin aplikasi di mana sekarang itu bisnis ada sebuah bisnis, ada aplikasi, dia itu bisa menjual hotel padahal dia nggak punya properti. Hotel nggak punya, tapi dia punya bisnis hotel besar. Dia tidak punya motor, tidak punya taksi, tapi dia punya aplikasi untuk menjual taksi. Itu namanya kemampuan mereka, jadi keahlian mereka. Mereka nggak modal, mereka nggak mengeluarkan uang sama sekali, tapi mereka punya skill yang tinggi sampai akhirnya skill itu dia itu syirkah, kerjasama di skill itu. Misalkan kita mau bikin sebuah jasa apa, misalkan jasa tadi misalkan arsitek. Arsitek itu yang dibutuhkan apa? Arsiteknya, penggambarnya, kemudian sipilnya, butuh marketingnya. 3 orang kongsi bikin jasa arsitek. Nanti ketika ada orang dia itu masuk, tinggal nanti keuntungannya kita bagi bersama. Semuanya yang penting kerja. Semuanya kerja, tapi mereka nggak mengeluarkan uang sama sekali untuk membangun bisnis itu. Maka itu dinamakan syirkah seperti ini, namanya syirkatul abdan. Kemudian yang keempat, syirkah yang keempat dinamakan dengan syirkatul wujuh. Kalau syirkatul wujuh itu ishtirakun fima yashtariyani fi dhimmatihima bijahihima. Kalau ini gambarannya gini. Ada 2 orang, ini hampir mirip dengan abdan, cuma bedanya itu dia itu dimodali sama orang. Jadi misalkan gini, saya contohkan misalkan ada orang dia punya sarung, punya pabrik sarung. Kemudian ada 2 orang dia itu punya kemampuan marketing yang bagus. Dia itu punya kemampuan marketing yang bagus. Dia bikin sebuah perusahaan kecil, perusahaan sarung, tapi dia itu nggak punya sarung. Dia nggak punya sarung, tapi apa? Dia dimodali sama orang. Dia bikin sarung, tetapi apa? Dia itu dimodali sama orang. Atau dia model gini, saya beli sarung kepada pabrik, saya mau beli sarung kamu, berapa kodi? Berasa 1000 kodi. Akhirnya pihak pabrik itu memberikan kepada dia dengan cara bayarnya itu nanti diangsur. Kenapa? Karena pabrik itu sudah tahu kemampuan dia untuk menjualkan. Jadi pabrik yang memberikan modalnya sarung. Ya itu kayak wakalah lah itu. Jadi kita itu kayak agen tapi kita kerjasama. Kita itu kayak agen tapi kita itu kerjasama. Agen itu besar, kita kerjasama dengan beberapa orang. Kenapa? Kita itu kok bisa mendapatkan modal segitu?
Karena kita itu dilihat punya punya kemampuan, kita itu punya keahlian. Sehingga orang yang punya harta, orang yang punya modal tertarik untuk menanamkan usahanya di kita. Tetapi apa? Kita kerjasama sama si pemilik modal itu kerjasama beda. Yang kita maksudkan itu, saya bikin perusahaan, 2 orang yang terlibat di situ, semuanya itu dia itu ikut di situ karena kemampuan dalam keahlian mereka. Dia itu punya hubungan dengan seorang yang punya modal besar. Mereka berdua itu menjalankan bisnis, tapi mereka nggak modal, tapi mereka itu punya kepercayaan. Seperti Sarung, demikian juga yang lainnya banyak, nanti sistemnya banyak. Namanya Syirikatul Wujuh itu banyak sekali. Biasanya Syirikatul Wujuh ini modalnya dari mana? Modalnya itu dari barang yang mereka beli secara kredit. Mereka itu mau bisnis, misalkan dia mau jual beli sarung atau batik. Dia datang, dia punya perusahaan kongsi 2 orang. Kongsi, dia itu apa? Dia itu datang ke orang yang produksi batik. Pak, saya mau beli batik kamu. Berapa? Harganya sekian. Oke, nanti saya bayar selama setahun. Saya bayar selama setahun atau saya bayar selama 6 bulan. Oke, kenapa? Karena orang yang punya batik itu sudah kerjasama dengan kita sudah lama. Kita sudah tahulah keahlian kita itu. Akhirnya apa? Saya sama teman saya memiliki bisnis sendiri di sini. Akhirnya apa? Saya menjual batik itu nanti dapat keuntungan. Kemudian bayar ke produsen, kemudian keuntungannya kita bagi bersama. Nah, saya mendapatkan kepercayaan sama produsen dengan cara apa? Saya modalnya pakai beli produk di mana saya bayarnya itu kredit. Saya bisa mendapatkan modalnya dari situ. Ini syirkah seperti ini dinamakan dengan Syirikatul Wujuh. Kemudian yang terakhir itu dinamakan dengan mufawadhah, syirkah mufawadhah. Syirkah mufawadhah itu apa? Syirkah di mana semua tadi itu ada, berkumpul. Semuanya itu ada dan berkumpul. Apa? Ada uang, ada tenaga, ada juga skill, ada juga jah itu hubungan kita itu dengan orang lain yang punya modal besar. Semuanya berkumpul dalam bangun bisnis kerjasama. Kalau semuanya berkumpul semuanya, maka itu yang dinamakan dengan mufawadhah. Nah, jadi intinya secara ringkas itu nanti syirikah itu modelnya seperti itu. Sebenarnya nanti yang jah itu hampir mirip dengan jah padahal bukan, tapi hampir mirip. Itu seperti endorse. Seperti konsep endorse itu kan jah itu. Yang di endorse itu siapa? Ustadz, artis yang terkenal. Dia itu menjual apanya itu? Dia menjual yang dijual sama dia itu kan ketenaran dia itu. Ketenaran dia. Cuma kalau endorse itu dihukumi sebagai syirkah nggak bisa. Kenapa? Karena itu bukan syirkah. Kenapa syirkah itu? Karena kenamaan si A, keustatan yaitu ketenaran si A, kemudian ketenaran artis A ini nominalnya berapa persen kan nggak bisa gitu. Maka nanti apa? Dimasukkan dalam bab ijarah, sewa menyewa. Tetapi apa? Yang disewa apa? Yang disewa itu kenamaan, ketenaran. Ini bisa tergambar ya, paham ya? Tapi kalau endorse itu masuknya bab syirkah, ini jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Karena namanya orang itu, ketenaran orang itu nominalnya berapa gitu, harganya berapa gitu. Kan nggak bisa dihargai kan itu. Tapi bisa dengan akad apa? Dengan akad namanya ijarah. Tapi yang disewa itu nama saya. Misalkan seorang ustadz seorang ustadz. Kemudian ada orang yang pengen endorse saya, misalkan itu. Dengan cara apa? Dia misalkan baju. Sehingga bajunya saya memakai baju atas nama produknya siapa. Sehingga apa? Sehingga dia endorse saya dengan cara seperti itu. Itu endorse itu kan hampir seperti wujuh. Maka nanti ada sebagian ulama mazhab itu yang menamakan itu dengan bai'ul jah, yaitu sistem atau ijaratul jah, sewa menyewa kenamaan, ketenaran. Jadi yang sewa itu ketenaran. Itu kayak seperti syirkatul wujuh, cuma ini bukan syirkah. Bentuknya bukan syirkah, karena kalau syirkah itu kan terjadi penyatuan kepemilikan, disatukan. Jadi syirkah itu si A punya sesuatu, si B punya sesuatu, kita gabungkan jadi satu kepemilikan. Itu namanya syirkah. Tapi kalau endorse kan nggak ada kepemilikan, itu kan sewa menyewa. Tapi yang disewa itu apa? Yang disewakan ketenaran dia. Ketenaran dia yang disewa itu ya nama dia itu yang disewa itu. Nah, itu kayak berarti seperti wujuh. Dia itu punya nama. Dia itu punya nama yang dikenal sehingga orang-orang itu bisa percaya dengan nama orang itu. Akhirnya apa? Akhirnya kalau syirkah ada yang modalin dia.
Dua orang misalkan kerjasama karena semuanya itu punya nama semuanya untuk bisnis apa, misalkan warung makan atau bisnis apalah, roti atau bikin bisnis apa, tapi karena namanya itu mereka itu punya nama yang besar dua orang itu. Akhirnya tiba-tiba ada orang yang modalin. Setelah itu nanti ya tetap modalinnya itu mereka dapat keuntungan. Kalau yang modalin namanya mudharabah. Antara yang menjalankan dengan yang modalin itu akadnya mudharabah. Tapi kalau sama-sama yang menjalankan itu, di mana mereka itu nggak pakai modal, tapi mereka itu memakai nama ketenaran mereka semua itu, maka itu dinamakan dengan syirkatul wujuh. Namanya syirkahnya itu namanya syirkatul wujuh. Jadi berarti ini apa, syirkah itu nanti ada 5 macam. Walaupun dalam 5 ini para ulama berbeda pendapat dalam beberapa masalah syirkah, apakah sah atau tidak. Seperti misalkan syirkatul abdan. Syirkatul abdan itu apa? Di mana syirkahnya itu modalnya tenaga. Mereka tidak modal uang, tapi tenaga mereka. Apakah itu sah atau tidak? Itu menjadi khilaf di antara para ulama. Ulama berbeda pendapat, apakah sah atau tidak. Seperti syirkatul wujuh, juga khilaf juga di antara para ulama. Ada yang mengatakan batal syirkatul wujuh itu, ada yang mengatakan sah. Terjadi khilafiyah di antara mereka, tapi macam-macam syirkah itu ada 5 ini. Dan ini seringnya dipraktekkan di lapangan, itu seringnya seperti itu. Tapi apakah sah atau tidaknya, itu masalah khilafiyah. Nanti beberapa masalah itu menjadi khilaf di antara para ulama. Nanti biasanya seringnya itu kalau jadi perlu kita pahami di sini, nanti ada namanya mudharabah. Yang saya sering lihat itu sering terjadi kekeliruan. Ada namanya mudharabah, ada namanya murabahah. Ada namanya mudharabah, ada namanya murabahah. Kalau mudharabah itu syirkah, maksudnya dalam bab syirkah. Bab syirkah. Syirkah itu apa? Ada dua perkara yang disatukan jadi satu gitu. Itu namanya syirkah. Itu mudharabah. Yaitu mudharabah itu apa? Yang satu modalnya uang, yang satu modalnya tenaga. Beda lagi nanti sistem murabahah. Ada lagi sistem murabahah, dan banyak orang yang di situ itu sering menyamakan. Yaitu digambarkan sama. Murabahah enggak seperti itu. Yaitu murabahah itu sistem jual beli. Murabahah itu sistem jual beli. Yaitu saya itu misalkan gini, antum butuh apa? Saya mau beli mobil. Oke, mobil kamu merek apa? Saya butuh mobil yang mereknya ini tahun sekian. Oke, tak carikan. Saya dapat mobilnya merek itu, kemudian tahunnya sekian. Saya dapat harganya kalau kontan 100 juta. Akhirnya saya bilang sama dia, ini saya dapat mobil yang kamu inginkan harganya 100 juta. Ya. Kalau kamu mau jual beli kredit sama saya, nanti tak belikan, nanti tak jual ke kamu kredit. Saya jual ke kamu kredit, saya punya untung, pokoknya keuntungan saya 5%. Kamu nanti bayarnya selama 5 tahun. Sehingga setiap 1 tahun saya dapat 1%. Mau nggak kamu? Mau, oke, nggak ada masalah. Itu namanya sistem murabahah. Murabahah itu apa? Sistem jual beli kredit di mana kesepakatan keuntungan itu sudah disebutkan di awal. Saya pengen minta untung berapa? Sekian. Mau nggak? Oke. Nah, itu namanya murabahah. Dan murabahah itu bukan mudharabah, beda. Kalau mudharabah itu ada kerjasamanya itu. Jadi keduanya itu kerjasama. Ini punya ini punya ini, gabungkan jadi satu kepemilikan. Nah, itu namanya mudharabah. Itu namanya mudharabah. Kalau murabahah enggak, dia enggak ada kerjasama kepemilikan, yaitu menyatukan kepemilikan, enggak ada. Itu jual beli kredit, maksudnya jual beli. Tapi banyak orang yang menyamakan. Jadi intinya di sini intinya syirkah itu ada yang modelnya itu semuanya mengeluarkan uang dan tenaga, itu namanya syirkatul anan. Ada yang modelnya itu ada yang si A mengeluarkan uang, si B itu mengeluarkan tenaga. Itu namanya mudharabah. Atau yang ketiga, ada yang modelnya itu semuanya pakai tenaga, nggak pakai uang. Semuanya pakai tenaga, skill yang mereka miliki, itu dinamakan dengan syirkatul abdan. Kemudian yang keempat, ada yang mereka itu nggak pakai uang, nggak pakai tenaga, tapi mereka itu pakai nama mereka. Mereka itu mengambil atau mereka itu cari modal dengan nama mereka, nama besarnya mereka. Akhirnya nanti mereka itu dapat modal jual beli kredit. Biasanya nanti mereka itu ngambil barang dari si A dengan cara kredit, kemudian mereka itu akan menjual dengan nama mereka. Setelah itu nanti dibayar barangnya secara kredit, sisanya maka keuntungannya dibagi bersama. Itu namanya syirkatul wujuh. Kemudian yang kelima, ada yang modelnya itu semuanya ada. Uang ada, tenaga ada, kemudian nama yo ada, ketenarannya ada, semuanya ada.
Nah, kalau semuanya ada seperti itu, maka namanya sistemnya syirkahnya dinamakan dengan syirkah al-mufawadhah. Ya, seperti sini secara ringkas pembahasan masalah syirkah, secara ringkas tentang rukun yang berkaitan dengan syirkah, rukunnya, kemudian syaratnya, kemudian macam-macamnya telah kita sebutkan secara ringkas. Nanti silakan dipelajari lagi, silakan baca-baca lagi, tapi minimal dari kajian ini kita mulai tergambar, mulai sedikit tergambar, oh syirkah. Berarti kalau saya itu kerja sama seseorang, itu nanti syirkah. Syirkah itu gimana? Rukunnya apa, syaratnya apa, kemudian macamnya apa. Ini berarti masuk yang mana saya itu sebenarnya syirkah saya itu. Itu nanti kan bisa tergambar. Nah, nanti tawasuknya secara luasnya pembahasannya itu silakan nanti belajar lagi. Karena panjang kalau kita membahas masalah syirkah itu panjang sekali itu. Karena nanti setiap macam-macam syirkah itu semuanya ada rukunnya, ada syaratnya, ada konsekuensinya, itu ada semua. Tetapi tidak kita bahas di pertemuan kita kali ini. Ya, sampai di sini pembahasan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.